Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah Media Pemersatu Bangsa. Dialog Sulteng Bangkit kembali hadir untuk Anda di hari ini Kamis 9 Juli 2020 bersama saya Julius Efrain pemirsa. Kita akan membahas tentang bagaimana kemudian pentingnya transparansi dan juga ruang partisipasi publik dalam proses penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Kita sudah memasuki 20 tahun pasca bencana 2018 dan ditambah lagi bencana non-alam begitu yang melanda seluruh dunia termasuk pun juga Palu kita tahu bersama COVID-19. Namun ada hal-hal yang kemudian dirasa kurang dari minimnya transparansi dan ruang partisipasi publik. Kami sedikit menggambarkan infografis dari penanganan bencana yang terjadi di Padagimo. Jadi pada saat setelah 28 September ditetapkan 14 hari, saat itu sebagai masa tanggap darurat. Kemudian menuju ke masa transisi menuju tahap Reaprekon atau kita kenal dengan RR, itu 26 Oktober 2018 sampai 26 Desember 2018 hingga dilakukan perpanjangan ke 23 Februari 2019. Namun problematika terus muncul satu persatu, mulai dari dana kebencanaan, apakah itu dana jaminan hidup, kemudian juga santunan duka, bahkan stimulan bencana. Bahkan tidak hanya dana kebencanaan saja atau anggaran kebencanaan, problem pun juga masih berkutat di masalah huntara yang tidak kondusif. Kami sudah pernah menayangkan program ini sebelumnya, dialog sebelumnya bersama dengan penyintas dari Kabupaten Donggala yang mengatakan bahwa kondisi di Huntara Loli sangat tidak kondusif untuk ditinggali. Begitu juga masalah Huntap dan pada saat itu juga di bulan lalu kami pernah mengundang narasumber dari penyintas yang berada di Pacuan Kuda Taweli yang mengatakan bahwa persoalan Huntap pun juga masih mendera mereka walaupun sudah sering diadakan rapat dengar pendapat atau hearing bersama dengan otoritas terkait. Lantas seperti apakah kemudian transparansi dan keterbukaan informasi ini harus diberikan oleh otoritas terkait, apa yang sebenarnya diinginkan begitu oleh masyarakat, karena kita mengingat begitu banyak sekali problem-problem yang terjadi di pasca 20 bulan pasca bencana yang terjadi di Palu, Donggala, Sigi dan juga Parimo. Bergabung bersama kami 3 narasumber tentunya yang akan bersama-sama mengelaborasi dan menilai kenapa kemudian pemerintah masih kurang begitu untuk memberikan asas transparansi dan akuntabelnya. Yang bergabung bersama kami pertama yaitu dari Sulteng Bergerak Mas Freddy Onora. Selamat sore Mas Freddy. Selamat sore. Juga bergabung bersama kita anggota Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah, Pak Nasrun. Selamat sore Pak Nasrun. Selamat sore. Dan juga dari Komisi Informasi Publik bergabung bersama kami Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Isman. Selamat sore Pak Isman. Selamat sore. Baik, bersama dengan 3 narasumber kami pemirsa, nantinya kami akan membedah begitu, melihat satu persatu dari perspektif ketiga institusi ini atau lembaga ini, apa yang sebenarnya kurang begitu dan apa yang harusnya dilakukan begitu oleh pemerintah dan juga masyarakat lebih proaktif lagi. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 0451 452 414 dan juga Anda dapat mengikuti live streaming kami melalui akun sosial media kami Instagram, dan nanti akan ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan lewat Instagram komentar Anda dan kami nanti akan sampaikan begitu dan kemudian akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kami. Baik, saya ke Mas Freddy dulu. Mas Freddy, ini kedua kali dalam kurun waktu 3 minggu kita sempat mengundang Mas Freddy bersama dua penyintas baik dari Loli ataupun juga dari Pacuan Kuda. Oke, sebelum kemudian kita melihat kenapa kemudian asas keterbukaan dan partisipasi ini masih minim begitu Mas Freddy. Temuan terakhir dari Sulteng Bergerak apa yang bisa dilaporkan kepada kami tentang kondisi baik dari dana kebencanaan Huntara ataupun juga Huntap dari para penyintas? Ada hal yang terbaru begitu? Temuan kami terakhir memang justru semakin kesini semakin aneh menurut kami. Misalnya Dinas Sosial Provinsi itu mengatakan dalam RDP dengan pansus dari 2 kabupaten Donggala dan Kota Palu, dia bilang bahwa Jaduk saat ini sudah tidak ada dananya. Oke. Ini statement dari siapa Mas Frey? Ini dari Ridwan Mumu, Kepala Dinas Sosial. Kadis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa Jaduk sudah tidak ada. Sementara menurut Mas Freddy dan kawan-kawan menurut kami dana itu harusnya ada. Kenapa? Ya karena datanya sudah terverifikasi, sudah dikirim dan sementara diproses. Oke. Belum lagi, ya Jaduk itu saat ini semua penyintas menunggu sebetulnya. RDP itu kapan dilakukan terakhir? RDP itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Di DPR Provinsi. Oke, kita akan bahas RDP 2 hari yang lalu. Menurut Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Jaduk sudah tidak ada lagi anggaran. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama juga dengan Pak Nasrun dari Ombudsman dan juga Pak Isman dari Komisi Informasi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.